Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah maghrib yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tiada lain tujuan kita kecuali memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga membuktikan kesyukuran kita atas nikmat pemberiannya dengan melakukan hal-hal yang diridhai olehnya. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua, yang mudah-mudahan kita semua juga betul-betul mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melanjutkan apa yang kita sampaikan pada khutbah Jumat siang tadi tentang bahayanya khamar dan judi. Yang sebagai kata pamungkas di ujung khutbah saya menyebutkan satu firman Allah Subhanahu wa taala dan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertalian dengan khamar, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Quran surah Al-Maidah ayat 90.
Dalam ayat ini ada 4 yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang bertalian dengan bahasan kita, yaitu khamar dan judi. Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya khamar dan judi, rijsun, adalah perbuatan yang kotor, keji, najis, min amali syaitan, adalah perbuatan syaitan. Fajtanibu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhi, tinggalkan, la'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh keberuntungan. Difahami dari ayat ini bahwa sekalipun kita merasa beruntung, sekalipun kita merasa senang dengan dua perbuatan ini, khamar dan judi, itu adalah kesenangan, keberuntungan, kebahagiaan semu. Tadi kita katakan 1 di antara 1000, atau bahkan 1 di antara 1.000.000. Kalau ada yang berjaya, ada yang menang, itu tidak seberapa. Dan bisa kita saksikan banyak sekali contoh kasus kemenangan yang didapatkan lewat judi itu berakhirnya tragis. Orang yang menang judi ujung-ujungnya naas, wal'iyadu billahi min dzalik. Kalau di kampung kita barangkali tidak pernah kedengaran karena tidak diekspos. Tapi kalau di negara lain, di daerah lain yang memang ada orang hidupnya dari itu, dari judi. Kita biasa mendengar di Amerika, atau tepatnya di Texas, ada orang yang mendapatkan kekayaan luar biasa lewat judi, tapi berakhir dengan tragis. Bukan hanya apa yang dia dapatkan habis, tapi semua yang lain ikut habis. Harta yang tidak digunakan atau bukan hasil dari judi juga ikut amblas. Sama dengan riba tuh. Saya biasa mendengar penjelasan dari orang tua kita, almarhum pendiri pesantren. Riba itu makan rebu. Di luar nampak hebat, tapi di dalam keropos. Sama dengan ini, judi kalau menang nampak hebat, luar biasa, tapi di dalamnya kosong. Kosong. Selalu merasa khawatir, selalu merasa jangan sampai, ya, karena yang namanya judi itu ya membuat orang ketagihan. Kalau sudah menang sekali, oh, dena itu naik mengedah. Ikut lagi, sampai akhirnya kalah. Wah, memang yang namanya permainan ada menang, ada kalah. Main lagi. Sampai akhirnya kalah, ngutang. Ini kalau pekerjaan biasa tidak ada masalah. Contoh, saya pernah mendengar di kampung saya,
yang namanya petani tambak udang itu kalau nanam banyak, matinya banyak. Sehingga ada istilah orang tua kita almarhum Ustaz Sirajuddin, kotea komaega mate ese dina mupiara sedi mitu mate tuh tujur kosiratu mupiara bagus kalau bisa hidup 100%. Pasti ada sosoknya, pasti asusuk itu. Bahkan terkadang 50% bahkan lebih susuk. Tapi petani tambak itu tidak mau berhenti, pantang menyerah. Kenapa? Karena sekali dapat keuntungan bisa menutupi kekalahan yang sebelumnya. Tanam pertama salah, tanam kedua salah, tanam ketiga alhamdulillah tertutup semua utang-utang sebelumnya. Itu bekerja. Ya, mudah-mudahan modalnya bukan dari bank. Ya, kalau ngambil utang dari bank ya habis juga itu. Nah, tapi kalau yang kita sebutkan tadi, khamar, judi, itu sekalipun menang, ujungnya pasti kalah. Cepat atau lambat. Dan judi ini, Bapak dan Ibu sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu online ataupun konvensional, ya, mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Kalau kita tidak mau berbicara dosa, ya, karena dalam ayat dosanya lebih besar dari manfaat. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi kalau kita mau berbicara duniawi saja, mudaratnya lebih besar daripada manfaat, lebih banyak. Karena judi orang bisa merelakan semuanya, hatta keluarganya. Wal'iyadu billahi min dzalik. Hilang semua. Sampai kehormatan keluarga pun dibuang karena menginginkan kemenangan yang semu. Sehingga saya ingin menambahkan pada kesempatan ini bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya, dosa dari keduanya, khamar dan judi itu lebih besar daripada manfaatnya. Perkara kecil saja dalam masalah judi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa berkata saja mengajak orang untuk berjudi itu adalah kesalahan yang harus ditebus dengan apa? Dengan bersedekah. Man qala li sahibihi ta'al uqamiruk falyatasaddaq. Barang siapa yang berkata kepada temannya, kepada sahabatnya, ayo kita
Judi, kalau bahasa kita tidak mungkin begitu ya. Ayo kita main. Sewai tahu. Bahasa itu. Sewai. Terkadang perbuatan yang dilakukan sebenarnya bukan judi. Main bulu tangkis. Ya. Tapi ada persyaratannya. Ya. Iga di beta, iya pajak i. Judi itu. Kalau mau lepas, mari kita kumpul uang, baru kita tempati main bersama. Kalau sekedar penyaluran hobi, ingin dapat keringat, ya sudah itu tempat. Tapi kalau mengumpulkan uang, kemudian nanti dari uang itu hasilnya jadi piala atau jadi hadiah, judi. Judi. Dan ini terkadang dianggap biasa oleh masyarakat muslim. Padahal sekedar berkata, ya, mengajak saja teman untuk main, ya, ayo kita main. Ya, karena tidak mungkin, ayo kita main judi. Biasa awalnya main, biasanya main tenis meja, main pingpong ya, main bulu tangkis, main tenis, bahkan sepak bola. Baik yang lapangan besar pun lapangan kecil, baik yang ke-11 atau yang ke-6. Ya, apa namanya itu? Futsal ya, futsal. Ya, karena saya juga biasa dengar itu. Kalau mau main futsal ya harus bayar lapangan. Nah, biasa nih kita ya yang kalah bayar lapangan. Ini bahaya ini, dianggap biasa, dianggap biasa. Dan jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyampaikan, di antaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa rezeki yang didapatkan dari judi itu batil, haram secara zat dan dampaknya. Ya. Maksudnya haram dilakukan, hasilnya juga tidak bisa mendapatkan pahala meskipun dia sedekahkan. Hasil judi kalau dia sedekahkan, ya menurut kita dapat pahala. Tapi kata ulama tidak berpahala. Kata ulama tidak berpahala. Apa dalilnya? Mereka membawa kepada hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan hasil judi sebutkan tadi batil, haram. Ya. Selanjutnya kita beralih ke khamar. Saya juga ingin menambahkan tentang khamar, tapi sebelumnya ya ada hadis ya, bertalian dengan harta yang kita dapatkan itu akan dimintai pertanggungan jawab. Sehingga harta yang kita dapatkan dari judi sudah susah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam pada hari kiamat sampai dia ditanyai 4 perkara. Salah satu di antaranya adalah an malihi,
tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Dari mana dia peroleh dan kemana dia salurkan. Yang halal saja kita dapatkan secara halal, masih dibutuhkan kelulusan pada kemana kamu salurkan, di mana kamu belanjakan, di mana kamu infakkan. Apakah di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu lulus dalam masalah ini, atau pada jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu bisa tercegah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya tentang masalah khamar. Tadi kita mengakhiri khutbah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khamar. Hadis yang kita baca tadi adalah la'ana Allah. Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul khamra. Allah melaknat khamar. Wa syaribaha. Allah melaknat peminumnya. Wa saqiyaha. Allah melaknat orang yang menuangnya. Wa bai'aha. Allah melaknat orang yang menjualnya. Wa mubta'aha. Dan orang yang membelinya. Wa asiraha. Allah melaknat orang yang memerasnya, yang membuatnya maksudnya. Wa mu'tasiraha. Allah melaknat orang yang minta dibuatkan khamar. Wa hamilaha. Allah melaknat orang yang membawanya. Wal mahmulata ilaih. Dan Allah melaknat orang yang dibawakan kepadanya. Ada 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab khamar. Sekali lagi, sama dengan riba. Sama dengan riba. Riba, Allah melaknat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akilar riba wa mukilaha wa syahidai. Orang yang memakan riba, harta riba, orang yang menjadi wakil untuk mendapatkan harta riba, dan 2 saksi yang menjadi saksi ketika dia berinteraksi, bertransaksi riba. Semuanya dapat. Innahum fil ismi sawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya masuk dan mendapatkan dosa yang sama. Mendapatkan dosa yang sama. Seperti yang kita sebutkan tadi siang, konteks laknat atau melaknat dalam konteks Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti menjauhkan, mengusir atau mengutuk seseorang yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ancamannya laknat itu. Dari apa? Dari rahmat Allah dan kebaikan.
Sehingga kalau kita biasa menyampaikan atau biasa mendengar bahwa innallaha wa malaikatahu yusalluna ala man fis saffil awwal, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang berdiri di shaf pertama, salat berjamaah. Bersalawat yang dimaksudkan di sini adalah menjanjikan rahmat dan berkah, kebaikan. Tapi kalau seseorang meskipun rajin salat, selalu di shaf pertama, kalau dia membatalkan keberkahan ini, maka dia tidak mendapatkan. Ujungnya pasti muflis, ujungnya pasti bangkrut. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa man syaribal khamra lam yaqbalillahu lahu salatun arba'ina sabahan. Dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa man syaribal khamra syurbatan, siapa yang minum khamar satu teguk, satu kali, lam yaqbalillahu lahu salatun arba'ina yauman, Allah tidak menerima salatnya selama 40 hari. Makanya ada hadis ya yang memberikan jaminan surga, jaminan terbebas dari sifat munafik buat orang yang menjaga salat karena Allah. Man shalla lillah arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutibalahu bara'atan. Siapa yang salat karena Allah selama 40 hari dengan berjamaah, dia mendapati takbiratul ihram, maka dicatat baginya 2 keselamatan, 2 kebebasan. Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Selamat dari sifat munafik dan selamat dari api neraka. Empat 40 hari itu Pak lebih dari 1 bulan. Jadi kalau ada orang bersungguh-sungguh cuma 1 minggu, selalu di shaf pertama, itu juga 1 kali sehari, padahal sholat 5 kali sehari. Ya kan ada juga yang begini nih, yang tidak mau ketinggalan sholat subuhnya. Kenapa? Karena dia punya pemahaman yang salah. Ya, ini juga perlu diluruskan ini. Ya. Kalau dia melakukan sholat subuh, maka itu bisa menutupi yang lain. Tapi siapa yang tidak sholat subuh, percuma sholat yang lain. Makanya dia sungguh-sungguh tidak mau ketinggalan sholat subuh, meskipun dia melakukannya pada waktu yang sudah keluar. Ya, pernah kita sampaikan di sini, ada orang yang tidak pernah terlambat ke kantor karena sholat subuhnya. Ya. Kenapa? Sholat subuhnya di waktu duha. Jadi moto mas sumpah subuh lah, nah atau sumpah duha. Apa lo di kantor Padahal waktu duha itu setelah matahari terbit sepenggala.
Ya, setinggi galah itu. Sudah keluar waktunya. Tapi tidak mau ketinggalan. Kenapa? Satu sholat ini menentukan sholat yang lain diterima atau tidak. Ini bahaya. Ya, lebih bahaya juga yang berikutnya. Kalau tidak sholat subuh, percuma sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Padahal tidak demikian. Kalau kita misalnya terlambat atau lupa tidak sholat subuh, kita melakukan sholat zuhur, melakukan sholat asar, melakukan sholat maghrib, melakukan sholat isya, insya Allah kalau kita melakukannya sesuai dengan syarat, rukun, wajib-wajib dan sunnah-sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun tidak sholat subuh. Tapi kalau bisa, ketika ingat bahwa tadi saya tidak sholat subuh, sempaja subuh. Mau nih mas sempaja subuh. Sholat subuh. Jadi fal yusalliha idza dzakaraha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man nama au nasiya, siapa yang ketiduran atau lupa, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia melakukannya ketika dia ingat. Jadi kalau tadi lupa tidak sholat subuh, jangan mengatakan saya tadi tidak sholat subuh, baru ingat sudah keluar waktunya, percuma sholat. Tidak, sholat. Itu karena uzur ya, karena uzur. Tapi jangan uzur terus. Ya, jangan uzur terus, terlambat terus. Saya kembali kepada hadis tadi. Man syaribal khamra, siapa yang minum khamar. Dalam riwayat, man syaribal khamra syurbatan, siapa yang meminum khamar satu kali minum, lam yaqbalillahu salatun, Allah tidak menerima salatnya arba'ina sabahan, 40 hari. Dalam riwayat yang lain arba'ina yauman, 40 hari. Jadi kalau salat yang 1 bulan saja terkadang tidak cukup. Meskipun sudah pernah saya sampaikan, saya tidak tahu di mimbar itu atau di bawah, bahwa kalau kita pernah tidak salat fardu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi ya menyampaikan kepada malaikat, periksa salat. Salat fardu yang pertama yang diperiksa salat fardu. Fa in atammaha kutibat tammah. Kalau dia menyempurnakan salat fardunya maka tercatat fardunya selamat. Fa in intaqas. Tapi kalau kurang, ada salat fardu yang dia tinggalkan, ada salat fardu yang pernah tidak dia lakukan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, periksa salat sunnahnya. Periksa salat sunnahnya. Kalau dia punya salat sunnah, maka itu diambil untuk menambal salat-salat fardu yang pernah dia tinggalkan. Dan ini yang dikuatkan oleh orang tua kita, pendiri pesantren, yang mengatakan bahwa tidak ada qada salat. Tidak ada qada salat. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqada'is siyam wa la nu'maru biqada'is salah. Kita diperintahkan untuk mengqada puasa, tidak mengqada salat. Meskipun ulama dalam masalah ini ya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan qada salat kalau masih ingat berapa kali dia tinggalkan, berapa tahun dia tinggalkan, sampai bagaimana cara mengqadanya, itu disebutkan dalam fikih. Tapi bagi beliau tidak. Sehingga saya pernah bertanya,
Bagaimana caranya untuk menutupi apa-apa yang pernah ditinggalkan dari fardu ini? Kata beliau, perbanyak salat sunnah. Perbanyak salat sunnah. Nah, ini masalahnya, bagi orang yang salat fardunya saja ditinggal, apalagi yang sunnah. Yang wajib saja ditinggal, apalagi yang sunnah. Karena biasa kita dengar ya, atau biasa kita sebutkan, ya, jangan sunnah ji. Ya. Jinya itu terlalu meremehkan. Padahal banyak amalan-amalan sunnah jaminannya surga. Ya, terakhir subuh Rabu kemarin kita mengingatkan bahwa perkara sunnah, ya, jaminannya surga, salat sunnah qabliyah dan ba'diyah, yang selalu kita sebutkan, tidak usah yang 12, apalagi yang 14, 10. 2 sebelum zuhur, 2 sesudahnya. Kalau mau yang 12, 4 sebelum zuhur, 2 sesudahnya. Yang 2 saja sebelum zuhur terkadang ditinggal. Tidak ada waktu untuk melakukan itu. Apalagi yang 4. Padahal jaminannya apa? Buniyalahu bihinna baitun fil jannah. Yang kedua, mendengar azan, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Siapa yang mendengar muadzin? Karena ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innal muadzin yafdulunana." Muadzin itu, ya, mengalahkan kita dari keutamaan. Kata Nabi, kalau mau mendapatkan itu, keutamaan yang didapatkan oleh muadzin, maka ucapkan seperti apa yang dia ucapkan. Jadi ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, ikuti. Ini sunnah. Sunnah yang jaminannya surga. Bahkan lebih dari itu, jaminannya syafaat kalau diikuti dengan doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-wasilah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sa'ala liyal wasilah halat lahu syafaati. Siapa yang meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untukku, al-wasilah. Wasilah itu adalah tempat di surga yang tidak ada orang bisa masuk kecuali satu. Dan Nabi berharap beliau orangnya. Sehingga siapa yang minta wasilah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat. Dan itu tidak bisa kecuali kita mengikuti azan. Yang terakhir, ini juga sunnah. Setelah kita membaca, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada hayya 'alah al-hayya 'alataini, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya. Kalau kita mendengar hayya 'alah, kita menjawabnya dengan hauqalah. Hayya 'ala, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabannya la haula, hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Siapa yang menyebutkan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah sal tu'tah, mintalah, niscaya Allah akan memberikan apa yang kamu minta. Ini jaminan-jaminan yang disebutkan oleh Nabi, dan perkara yang ada jaminannya seperti itu perkara sunnah. Sehingga jangan sampai kita mau menyia-nyiakan melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa in ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yubtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha."
Kalau saya sudah cinta kepadanya, karena dia selalu mendekatkan diri kepadaku dengan yang nafilah, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi matanya, penglihatannya yang dia melihat dengannya. Aku menjadi tangannya yang dia bekerja dengannya. Dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wa in sa'alani la'u'tiyanna. Kalau dia minta kepadaku, maka saya pasti akan memberikan kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ista'adzani la'u'idanna. Dan kalau dia minta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan lindungi. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi pendorong buat kita untuk senantiasa menjaga diri dari dua hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ini, al-khamru wal maisir. Dan kemudian kita menjaga diri dan terus istiqamah untuk melakukan ibadah-ibadah, baik itu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang disunnahkan. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.